aku Gagak Kang. Iya Kang. Banyak sekali tuh bunga-bunga Banyak. Itu nih. Gagak di bunga-bunga warna-warni. Banyak sekali. Sekarang kok sudah. Halo. Ini apa? Ini kok Cik dah lihat bunga-bunga Cik pegang gagak zaman. Betul sekali. Pemandangan memang sangat indah ciptaan Tuhan. Untuk mensyukuri itu dengan cara bagaimana? Ini lupa ini semua sekolah minggu DP ini sekolah minggu toh? Sebab itu adik di rumah, Sevin? Belum? Aduh, Mas sudah tenang Jo. Enci kasih pengumuman tadi di toa ada ibadah sekolah minggu semua boleh siap. Semua mulai orang pe ibadah. Oke, orang sapa dulu tuh adik di rumah. Oke, orang tanya dulu kabar bagaimana. Halo adik-adik. Ya halo semuanya, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya luar biasa sekali. Orang hari ini boleh berkumpul lagi dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun adik-adik masih ada di rumah masing-masing, Kang. Ya toh? Tapi orang bersyukur karena Tuhan masih berikan orang kesempatan. Mari orang semua bangkit berdiri. Orang mau menyanyi Allah menciptakan dunia. Sama dengan kakak Mendy tadi dengan kakak Sevina bilang, dan lihat pemandangan yang Tuhan dah ciptakan luar biasa. Tapi ingat, orang ciptaan Tuhan yang sangat mulia, sangat berharga di mata Tuhan. Mari orang menyanyi. Allah menciptakan dunia untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi, dunia orang ganti saya. Allah menciptakan saya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Untuk kemuliaan-Nya. Orang sambung dengan lagu pujian, Engkau mulia di matanya. Masih berdiri dengan semangat orang menyanyi pujian ini. Engkau mulia di matanya. Kita semua dikasihi Tuhan. Engkau mulia di matanya, aku mulia di matanya. Kita semua Disayang Tuhan Yesus. Kita semua. Kita semua Ya Pak, dikasihinya. tetap setia andalkan. Tetap setia andalkan Tuhan. Sukacita setiap hari. Firman Tuhan kesukaanku makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan pemalas, bukan pembohong, bukan pemarah, bukan orang manja. Dengar-dengaran mama dan papa, itulah anak Tuhan. Puji Tuhan. Nah, masih tetap berdiri. Adik-adik, orang semua ini harus kenal Tuhan Yesus. Berarti orang hidup harus berubah. Karena orang dosa sudah Tuhan Yesus hapus semuanya. Mari orang menyanyi sejak ku kenal Yesus. Masih dalam posisi berdiri, orang menyanyi sejak ku kenal Yesus dengan sukacita. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih
Nah, adik-adik saat ini torang semua buka, torang beribadah dengan doa buka yang dibawakan oleh Kak Mendi. Sebelum itu kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi torang angkat pujian. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dedek, tamu mau masuk doa buka. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik Tuhan, saat ini kami datang kepadamu lagi mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini dan permohonan kami ya Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa kalau mau pasiar di mana-mana atau cuma mau pergi di sekolah atau mau pergi patah mampir rumah, dia selalu berdoa minta pertolongan Tuhan. Angkat tangan. Siapa? Sevin selalu? Mendi? Selalu. Orang harus minta Tuhan supaya Tuhan Yesus selalu beserta orang. Gitu? Dalam doa. Nah, mari Enci undang semuanya bangkit berdiri. Ya, torang angkat pujian Yesus besertaku. Torang angkat pujian ini dengan sukacita karena torang mau mendaki gunung, mau turun lembah dan melintasi padang rumput. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku dayung perahu di sungai, ku selam dalam samudra, ku terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Satu kali lagi torang angkat pujian Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku dayung perahu di sungai, ku selam dalam samudra, ku terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri. di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Nah, silakan duduk kembali adik-adik. Torang tadi memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saat ini torang akan berdoa pengakuan dosa. Mari torang siapkan torang pe hati.
torang ungkapkan semua apa yang torang ada backing. Yang tentunya so menyakiti mungkin torang pe orang tua, torang pe kakak, torang pe adik, saudara, semuanya, torang pe teman, amat terlebih menyakiti hati Tuhan. Mari adik-adik dalam sikap doa, torang mau berdoa pengakuan dosa, torang angkat semua, torang bawa semua buat Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik Tuhan, saat ini kami datang kepadamu untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami masih sering melakukan kesalahan ya Tuhan terhadap orang tua kami. Kami masih sering melawan setiap kehendak dari mereka Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami sebagai anak-Mu mau mengampuni atas kesalahan kami, baik itu teman kami atau sesama kami sering tidak menghormati sama satu sama yang lain. Ampunilah kami. Bapa di surga, kami juga sebagai guru sekolah minggu, kami mengaku Tuhan banyak sekali hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mengabaikan pelayanan kami kepada anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, dalam doa ini kami bawa semuanya Bapa. Kami mengaku semuanya kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah doa pengakuan kami. Ampunilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, torang tadi sudah mengaku torang berdosa. Torang bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang mewariskan torang semua kerajaan Allah. Asalkan torang melakukan setiap apa yang Tuhan mau, yaitu mentaati semua peraturan dari Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua. Mari Inci undang semuanya bangkit berdiri, torang angkat pujian Ku Dikasihinya. Tadi torang semua memuji Tuhan, torang so menyembah Tuhan, torang so berdoa, mengaku torang berdosa. Saat ini tiba saatnya torang mau dengar firman Tuhan. Yang akan dibawakan oleh siapa? Encik Leli. Tapi sebelumnya torang angkat pujian Kitab Suci Hartaku. Silakan duduk adik-adik semuanya. Torang menyanyi lagu ini, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan mensuci kuduskan hati kami, agar supaya firman yang akan kami baca dan kami ceritakan sebentar bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua, supaya firman yang akan kami baca dan kami ceritakan sebentar itu boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu dan boleh memberikan pertumbuhan yang baik kepada anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Biarlah Engkau berfirman kepada kami semua dan Enci akan bercerita, biar Engkau berikan hikmat-Mu supaya dia boleh berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Inilah kami semua yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 50. Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Dengan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan sekarang kita akan melihat video cerita tentang Yusuf. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya
dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama melihat di video bagaimana yang sudah dilakukan kepada Yusuf. Kita melihat penderitaan yang dialami Yusuf waktu dia dijahati oleh saudara-saudaranya. Yusuf mempunyai banyak saudara-saudara yang mempunyai iri hati kepadanya karena ayahnya begitu mengasihi dia. Karena ayahnya mengasihi dia sehingga saudara-saudaranya membenci dia sampai mereka membawa dia untuk dibuang ke sumur yang kosong. Adik-adik, di situ kita boleh melihat bagaimana penderitaan yang Yusuf alami. Waktu dibuang di sumur dan dia dijual kepada orang Midian, yaitu kepada Potifar. Nah, adik-adik, disitulah kita melihat bahwa Tuhan memelihara kehidupan Yusuf. Karena meskipun penderitaan yang dia alami, dia tidak pernah merasa marah kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Kita melihat di mana cobaan-cobaan yang dia alami waktu bersama dengan Potifar, istrinya yang menggoda dia, dan dia tetap kuat sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara karena istri Potifar melapor dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Itulah adik-adik kisah daripada Yusuf
dan saudara-saudaranya begitu jahat kepadanya. Waktu ayahnya meninggal adik-adik, saudara-saudaranya merasa takut karena saudara-saudaranya berpikir dia akan membalaskan segala kejahatan yang sudah mereka lakukan kepadanya. Tetapi di sini Yusuf tidak pernah merasa marah dan membenci saudara-saudaranya. Jadi adik-adik, encik mau tanya, apakah adik-adik yang ada di rumah pernah marah kepada kakak atau adik? Ada adik-adik? Nah, kalau ada, kita harus memaafkan mereka. Kita tidak boleh membenci, karena Tuhan tidak inginkan orang menyimpan dendam, menyimpan amarah kepada orang yang sudah menjahati kita. Tetapi kita harus mengampuni, kita harus memaafkan mereka. Adik-adik, biar masih kecil, kita harus mempunyai hati yang baik seperti Yusuf, yang tidak membenci saudara-saudaranya. Karena Tuhan memberikan anugerah untuk tidak marah kepada saudara-saudaranya, adik-adik. Asalkan orang harus setia kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, supaya orang menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan seperti Yusuf. Karena apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya membuat Yusuf menjadi orang yang besar. Dia dipilih oleh Raja Firaun untuk memerintah di bangsa Mesir. Dia mempunyai kekuasaan di sana, adik-adik, sehingga dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia bertemu dengan ayahnya di situ. Itulah adik-adik, meskipun ayahnya sudah meninggal, mereka takut kepada Yusuf karena orang tahu Yusuf akan membalas semua kejahatan mereka. Tetapi adik-adik, di sini kita boleh belajar dari Yusuf. Kita boleh belajar bahwa kita tidak boleh marah, kita tidak boleh menyimpan dendam, iri hati, dengki. Tidak boleh adik-adik. Orang boleh belajar menjadi anak-anak yang takut Tuhan, belajar menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua. Baik adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, orang harus belajar seperti tokoh Yusuf yang begitu mengasihi saudara-saudaranya, yang begitu memaafkan saudara-saudaranya. Dia memaafkan karena pengampunan sangat baik kepada kita orang yang percaya. Orang harus belajar mengampuni sama dengan Tuhan Yesus. Meskipun dia sudah disakiti sampai mati di kayu salib, dia minta kepada Tuhan, ampunilah dosa mereka. Biar kita juga semua belajar mengampuni sesama kita, yang siapapun yang sudah menyakiti kita, orang tua, kakak beradik atau siapapun, orang harus memaafkan dan mengampuni, terlebih mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Nah, adik-adik, inilah cerita kita, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang tahu mengampuni dan tidak menyimpan marah. Sampai di sini orang cerita, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita datang pada ayat hafalan yang terdapat di dalam Kejadian 50 ayat 17b. Kejadian 50 ayat 17b. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kejadian 50 ayat 17b. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Nah, adik-adik, tadi orang sudah dengar cerita bagaimana itu Yusuf ada memaafkan DP saudara-saudara. Jadi mari orang praktekkan firman Tuhan yang orang ada dengar tadi dalam orang kehidupan sehari-hari. Saat ini orang sambut orang bercerita firman Tuhan pada hari ini dengan pujian kasih itu memaafkan. Mari orang semua bangkit berdiri, orang pakai di penggerakan. Kasih itu memaafkan. Dan juga
Saat ini Tora akan memberikan persembahan. Siapkan semua persembahan. Nanti persembahan akan dijemput oleh encik-encik ungku-ungku di kolom masing-masing. Mari Tora angkat pujian, hatiku penuh nyanyian sambil Tora memberikan persembahan. Semua tutup torang pe ibadah hari ini, tapi sebelumnya torang dengarkan dulu yang berhari ulang tahun anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu sepanjang minggu yang berjalan. Ini dia. Yang pertama, Adik Intan Victoria Simbolon pada tanggal 23 November kolom 16. Yang kedua, Enci Retno Lawa selamat ulang tahun tanggal 23 November juga di kolom 22. Yang ketiga, Adik Rizky Worotican tanggal 25 November di kolom 25. Selamat ulang tahun Adik Rizky. Dan Adik Gabriela Mika Erlangga Tampi tanggal 27 November di kolom 22. Selamat ulang tahun Adik Gabriela. Ungku Iskia Karwur di tanggal 28 November di kolom 10. Dan terakhir Adik Adelio Worotican tanggal 29 November di kolom 25. Ya, itulah anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Torang yang ada di sini mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum torang berdoa yang nantinya akan dibawakan oleh Encik Leli, torang menyanyi dulu lagu Mengasihi Mengasihi Lebih Sungguh. Duduk manis sama dengan sopan, torang menghadap Tuhan melalui doa, torang angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Untuk itu kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh berdoa, kami boleh bernyanyi, dan kami sudah membaca dan menceritakan tentang firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh memotivasi anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu, baik yang ada di rumah maupun di rumah gereja. Biar kiranya Tuhan lewat cerita firman-Mu ini, mereka boleh menjadi anak-anak yang suka mengampuni, suka memaafkan. Biarlah mereka Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu di saat ini. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh belajar seperti Yusuf yang punya pengampunan yang luar biasa. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau juga akan berkati kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Biar Engkau tetap menjaga, melindungi kami semua, menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Di mana saat ini kami sedang mengalami situasi yang sungguh sulit, namun kami percaya Tuhan lewat pandemi ini kami boleh belajar lebih dekat kepada Tuhan. Kami boleh belajar lebih setia lagi kepada Tuhan. Supaya kiranya apa yang sedang kami alami, kami boleh tahu bahwa semua ini adalah rencana Tuhan untuk membuat kami lebih setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau akan memberkati kami semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Biar kiranya tetap Engkau persatukan kami selalu di dalam iman kepadamu. Biar Engkau berikan kami kerjasama yang baik, supaya apa yang kami lakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan saja. Berkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, orang-orang yang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Berkati juga anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu, juga guru-guru sekolah minggu yang mempunyai masalah dan pergumulan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar yang baik. Berdoa juga kami untuk setiap rencana-rencana atau program-program yang sedang direncanakan oleh guru-guru sekolah minggu yang ada untuk mempersiapkan Natal Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan supaya semua boleh berjalan sampai pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk gereja kami Jemaat Gemim Immanuel Bahu, biar juga Engkau tolong, biar di dalam penyelesaian semua boleh berjalan dengan baik. Biar kiranya Tuhan apapun yang kami butuhkan, biar semua boleh terselesaikan karena Engkau bersama dengan kami. Engkau juga kiranya akan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, biar itu boleh terpakai untuk pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu maupun dimanapun diperlukan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar kiranya Engkau berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, biar dia boleh menjalankan tugasnya dengan segala baik. Jauhkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah bangsa dan negara kami. Tapi kami percaya Engkau bersama dengan kami sampai di kota kami yang kami cintai ini, kota Manado. Biar Engkau juga berkati, berikan kami selalu keamanan, kedamaian dan ketentraman. Di saat ini juga kami berdoa di mana kami sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Natal Yesus Kristus. Biar kiranya Engkau selalu bersama dengan kami, menjaga kami, melindungi kami, berikan selalu kesehatan dan kekuatan, supaya kami sampai pada waktunya kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati, dan sukacita yang bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di surga, inilah yang menjadi doa kami. Kami mau aminkan dengan doa yang akan kami ucapkan bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Tibalah torang di penghujung ibadah torang pada hari Minggu ini. Enci undang semuanya bangkit berdiri. Nah, torang tutup dengan lagu Aku Diberkati.